Sosok Jimli Asidiki berani pecat Anwar Usman dari Ketua MK. Sosok Jimli Asidiki mendadak jadi sorotan kala membacakan keputusan pecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Diketahui ia menjadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan memimpin sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa 7 November 2023. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan terhadap 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dalam pengambilan putusan materi terhadap Undang-Undang Pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia Capres-Cawapres yang menyeret nama Ketua MK Anwar Usman. Tak banyak yang tahu, Jimli Asidiki sudah cukup malang melintang di dunia politik dan akademik. Lantas, seperti apa sosok Jimli Asidiki ini? Jimli Asidiki merupakan anggota Mahkamah Kehormatan MK yang dilantik pada Selasa 24 Oktober 2023. Ia bersama Bintan R. Saragih dan Wahidudin Adams menduduki jabatan MK tersebut. Mereka dilantik lantaran beberapa waktu belakang MK menerima laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi. Ia mewakili unsur tokoh masyarakat di sana. Dikutip dari berbagai sumber, Jimli Asidiki lahir di Palembang pada 17 April 1956. Ia merupakan akademisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010 lalu. Sebelum ia merupakan pendiri menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di tahun 2003 hingga 2008 dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Dikutip dari Wikipedia, ia meraih gelar sarjana hukum di Universitas Indonesia pada 1982. Kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama di 1987. Gelar doktor disandangkan dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Van Vollenhoven Institute, program doktor by research dalam ilmu hukum 1990. Pada tahun 1998, Jimli memperoleh gelar guru besar ilmu hukum tata negara. Pada masa Presiden Soeharto, Jimli pernah menjabat staf ahli Menteri Pendidikan 1993 hingga 1998 dan kemudian diangkat menjadi asisten wakil Presiden RI B.J. Habibie. Jimli banyak terlibat dalam perancangan undang-undang bidang politik dan hukum dan terakhir ia aktif sebagai penasihat pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi Hakim Konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003 dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode, 2003 hingga 2006 hingga 2008. Setelah masa tugasnya selesai sampai masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai Hakim Konstitusi. Namun atas desakan sebuah partai ia akhirnya bersedia meskipun untuk masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantik kembali menjadi Hakim Konstitusi. Namun setelah pelantikan yang kemudian diadakan pemilihan ketua, Jimli tidak terpilih sebagai ketua untuk periode ketiga. Yang digantikan hakim baru yaitu Mahfud MD berhenti dari DPR untuk mengabdi menjadi Hakim Konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatan Hakim Konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK 2009 dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum 2009 hingga 2010. Selain itu, ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum dan ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK.